Shalom semuanya, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi kelas 10 tentang bertumbuh menjadi dewasa. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anastasia Emanuela Baban dari kelas 12 MIPA B. Bertumbuh menjadi dewasa dilatar belakangi oleh adanya perubahan sifat, sikap, pola pikir dan secara fisik pada seseorang, di mana kedewasaan seseorang itu merupakan hal yang pasti akan terjadi sewaktu-waktu. Dilihat dari berbagai macam aspek, mulai dari emosional, pemikiran, fisik, dan aspek lainnya. Fase menuju dewasa ini salah satu perkembangan yang dialami setiap manusia. Nah, bertumbuh menjadi dewasa akan dialami setiap orang, dimulai dari bayi hingga ia menjadi seorang yang tua atau kakek nenek. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, tidak semua orang bertumbuh menjadi dewasa dengan sempurna. Pasti memiliki kekurangan di setiap perkembangan yang dialaminya. Perkembangan yang tidak berkembang, pemikiran yang tidak berkembang, keegoisan diri terhadap diri sendiri, dan ketidaksempurnaan lainnya. Nah, pengertian bertumbuh menjadi dewasa yang benar adalah benar-benar bertumbuh secara fisik maupun kematangan pribadi dan jiwanya. Orang yang matang pribadi dan jiwanya mestinya tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Oleh sebab itu, ia tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berubah pendapat dan pikirannya. Nah, sekarang berbagai macam pertanyaan muncul. Apa itu pengertian bertumbuh menjadi dewasa? Bagaimana ciri-ciri seorang yang telah bertumbuh dewasa? Dan apa pentingnya seseorang untuk menjadi tumbuh dewasa? Dan siapa saja yang mengalaminya? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, mengetahui apa arti bertumbuh menjadi dewasa, dan yang kedua, mengetahui ciri-ciri seseorang yang telah bertumbuh menjadi dewasa, dan yang ketiga, memahami pentingnya bertumbuh menjadi dewasa. Keempat, memberi pemahaman mengenai hal bertumbuhnya menjadi dewasa. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa itu bertumbuh menjadi dewasa. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa pengertian dari dewasa. Menurut Chili Davis, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Growing old is mandatory, growing up is optional." Yang artinya, bertambah umur sudah sebenarnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Dengan bertambah umur itu, berarti bahwa seseorang bertumbuh menjadi dewasa. Sehabis masa kanak-kanaknya, datang masa remajanya yang diikuti dengan masa dewasa, dan kemudian masa usia lanjut. Namun, tidak semua orang dewasa yang umurnya yang dewasa juga pemikirannya dewasa, sikap dan perilakunya. Setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut. Sebenarnya, apa sih arti dewasa itu? Dalam bahasa Inggris, dewasa diwakili oleh dua kata. Yang pertama, adult dan mature. Adult dapat diartikan adult lebih menunjuk kepada usia seseorang, sedangkan mature menunjukkan kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Nah, orang yang matang pribadi dan jiwanya pastilah tahu mana yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah, dan dia bisa menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab. Jika dia diberi nasihat, tidaklah mungkin dia menjalankan nasihat itu secara langsung. Pasti seseorang yang telah bertumbuh dewasa akan memikirkan terlebih dahulu secara matang, kemudian baru mengambil keputusan apakah itu baik, apakah itu buruk untuk dilakukannya. Nah, bertumbuh dewasa juga berarti dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia akan lebih mementingkan kehidupan sekitar, kehidupan orang lain, tetapi tidak melupakan dirinya sendiri. Dia akan sukarela membantu orang lain, dia tidak akan melakukan keriaan
Tuhan terhadap apa yang telah dia lakukan kepada orang lain. Dia menolong orang bukan bermaksud untuk memamerkan dirinya bahwa dia adalah seorang yang baik, akan tetapi orang yang bertumbuh dewasa akan menolong orang karena ia adalah seorang yang benar-benar mempunyai pola pikir yang baik, mempunyai sikap yang baik, sifat dan perilaku yang sudah dewasa. Nah, di sini ada beberapa aspek yang berbeda menurut ilmu psikologi. Di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu apa saja itu. Yang pertama, ada aspek fisik atau jasmani, di mana yang telah kita ketahui, dewasa secara fisik yaitu dewasa secara apa yang kita lihat, seperti bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan seiring perkembangannya usia, maka kita akan semakin membesar menuju orang yang dewasa secara fisik. Yang kedua yaitu aspek intelektual dan berpikir. Dewasa secara intelektual berarti menggunakan akal budi untuk melakukan penilaian tentang benar tidaknya sesuatu sehingga terjadi pertimbangan yang matang dalam menghadapi masalah atau mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah aspek emosi. Seperti yang kita ketahui, dewasa secara emosi itu artinya seseorang dapat mengendalikan dan mengekspresikan perasaannya dengan cara yang tepat, tidak menggebu-gebu, dan memperlihatkan ekspresi mimik wajahnya, sehingga kita tahu bahwa apa yang ia sampaikan melalui ekspresi wajahnya dapat kita rasakan juga. Nah, seperti itulah dewasa secara emosi. Dan yang keempat yaitu aspek sosial, di mana aspek sosial ini merujuk hubungan kita dengan orang lain. Seseorang mampu menempatkan dirinya sedemikian rupa sehingga berhasil menjalin suatu hubungan yang baik dengan pihak lain. Kelima adalah aspek moral. Dewasa secara moral berarti kita memiliki perilaku yang lebih baik lagi. Kita dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dalam bersikap, dapat mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat, mengetahui mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Nah, salah satu contoh moralitas yaitu bertanggung jawab, di mana tanggung jawab adalah kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita sendiri. Nah, hubungan kedewasaan sendiri dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang dengan apa yang telah ia kerjakan. Caranya kita bertanggung jawab dalam masyarakat diwali dari kita bertanggung jawab dalam keluarga. Sebagai anak dan sekaligus sebagai pelajar, maka tanggung jawab kita adalah belajar. Dengan demikian, secara tidak langsung, kita telah bertanggung jawab dalam masyarakat. Nah, dan yang terakhir adalah aspek spiritual. Dewasa secara spiritual berarti bagaimana penghayatan seseorang terhadap apa yang terbaik bagi Tuhan dan apa yang dikehendaki Tuhan menjadi standar moral perilakunya. Berdasarkan Efesus 4 ayat 13, makna kedewasaan penuh menurut Alkitab adalah seseorang Kristen yang memiliki iman yang teguh dan dasar pada kebenaran Kristus serta menerapkan kasih. Dengan demikian, tidak akan mudah bagi kita untuk goyah mengikuti ajaran-ajaran orang sesat. Nah, bertumbuh menjadi dewasa dalam iman juga menunjukkan pada kedewasaan spiritualitas dalam setiap aspek perkembangan yang ada pada manusia. Dewasa spiritual dalam aspek fisik atau jasmani, maksudnya seseorang mampu bersyukur atas segala keberadaan dirinya secara jasmani dan sekaligus mampu menjaga serta mengendalikan dorongan seksual yang muncul sehingga tidak mudah terjerat ke dalam dosa. Dewasa spiritual dalam aspek intelektual, maksudnya seseorang bukan hanya sekedar punya kemampuan intelektual yang tinggi, tetapi terutama adalah memiliki hikmat dari Allah. Nah, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kata hikmat ini adalah biasa disebut chokmah dan sophia, yang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang praktis, bukan teoritis, dan bermakna rohani. Hikmat yang sebenarnya adalah milik Allah. Manusia dapat memiliki hikmat jika manusia takut akan Tuhan. Nah, maksudnya, jika manusia memahami pengetahuan tentang jalan, kebenaran dan ajaran-ajaran Allah, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari,
dalam hidup manusia, hikmat berada di dalam hati, yang membawa manusia pada jalan yang benar untuk mewujudkan sesama kehidupan yang terus-menerus menjadi baik. Hikmat adalah kepandaian, kecerdikan mencapai sebuah hasil. Hikmat juga merupakan kesatuan atau pengertian pemahaman dengan ketaatan menjalankan ajaran, jalan dan kebenaran Allah. Contoh dalam Alkitab yaitu Daud yang dapat mengalahkan Goliat. Tertulis dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Dan juga ada Salomo waktu mengambil keputusan yang tertulis di kitab kita 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Dan selanjutnya ada dewasa spiritual dalam aspek sosial. Yang dimaksud di sini yaitu seseorang menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang tidak akan menjadi kita tinggi hati dan kelemahan yang tidak akan menjadi kita seseorang yang rendah. Oleh karena itu, perlu ada sikap saling menghargai dan menghormati serta saling mendukung. Selain itu, seseorang mampu untuk saling berbagi dan berfokus pada kepentingan orang lain demi kemuliaan Allah. Maksudnya yaitu sebagai seorang Kristen yang dewasa, kita hidup tidak hanya mementingkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan, memperhatikan, dan peduli dengan kepentingan orang lain. Perilaku inilah yang menjadi patokan kita untuk menunjukkan rasa kasih kita terhadap sesama manusia. Menurut pakar pendidikan dan psikologi, Lawrence Kohlberg, orang mempunyai kemungkinan berkembang dalam 6 tahap perkembangan moral. Yang pertama, tahap 1, orientasi pada hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, kita menganggap sebuah perbuatan adalah buruk apabila perbuatan ini mengakibatkan hukuman. Bila kita dihukum, maka kita tidak menilai Bila kita dihukum akibat mencuri, maka mencuri adalah perbuatan buruk. Namun, bila tidak dihukum, maka kita menilai mencuri adalah tindakan yang baik. Nah, semua perbuatan yang disuruh oleh otoritas, orang tua, guru, pemimpin, langsung kita nilai sebagai perbuatan baik. Sebab itu, kita mematuhinya dan dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk untuk kita lakukan. Tahap kedua yaitu orientasi pada pahala. Pada tahap ini, kita menganggap sebuah perbuatan adalah buruk apabila perbuatan itu tidak ada pahalanya atau tidak membuahkan kesenangan. Tetapi, bila kita diberi pujian, hadiah, atau dijanjikan pahala, maka perbuatan apapun kita akan anggap baik, termasuk mencuri, berdusta, merusak, atau membunuh orang sekalipun. Nah, kita berbuat baik karena ingin dapat pahala. Nah, dalam tahap ini kita berbuat baik hanya karena kita memikirkan bagaimana caranya kita mendapatkan pahala. Dan tahap ketiga yaitu orientasi pada menyenangkan pihak lain. Pada tahap ini, kita menganggap sebuah perbuatan adalah baik apabila ada pihak yang menerima, menyukai, dan memuji tindakan yang kita lakukan. Di mana menyenangkan pihak lain ini bisa disebut bahwa kita jago, yang paling berani, dan haus akan pujian. Sekalipun itu berkelahi, membunuh, itu merupakan perbuatan baik jika kita melakukannya hanya untuk menyenangkan orang lain. Dan tahap yang keempat, yaitu adalah orientasi pada peraturan. Pada tahap ini, patokannya adalah bagaimana bunyi peraturan. Apapun yang dikatakan oleh peraturan, itu pasti dianggap baik. Kita berbuat baik karena begitu bunyi peraturannya. Adalah pihak luar antara lain yaitu orang tua, agama, pemimpin, polisi, hukum, dan sebagainya. Nah, dan yang kelima, ada tahap orientasi pada pendapat umum. Pada tahap ini, patokannya adalah kesepakatan semua anggota masyarakat. Ukurannya adalah kesejahteraan, kebaikan, dan kepentingan umum. Sejauh ini tidak mengganggu atau merugikan siapapun.
Dan tahap yang keenam yaitu orientasi pada penghargaan. Pada tahap ini, perbuatan baik adalah perbuatan yang menghormati dan menghargai hak serta martabat tiap individu tanpa pembedaan atau dasar apapun. Tahap 5 dan 6 ini, perilaku moral kita sudah mempunyai patokannya sendiri, yaitu kita menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Dan kita mampu melarang diri sendiri untuk berbuat buruk dan menyuruh diri sendiri untuk berbuat baik. Bertambahnya usia dan pengalaman memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan diri kita terhadap perkembangan identitas diri. Seorang anak bertumbuh dari kondisi egosentris, yaitu mengukur segalanya dari diri sendiri. Menjadi semakin dewasa saat ia mampu memperhitungkan dampak perilakunya bagi orang lain. Memang ada tingkah laku yang dianggap tidak wajar pada usia tertentu. Namun ada juga tingkah laku yang dianggap tidak wajar kalau diperlihatkan oleh seseorang pada usia tertentu. Orang yang lebih tua dianggap lebih mampu mengendalikan emosi, pikiran, dan tingkah lakunya dibanding dengan orang yang lebih muda, karena kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga dapat membayangkan bagaimana dampak semua perilakunya bagi orang lain. Tidak mudah untuk memisahkan antara aspek perkembangan yang satu dengan yang lainnya, karena ada keterkaitan walaupun tidak mudah dikenali. Sedikitnya ada dua hal yang bisa kita pelajari dari Alkitab menjadi dewasa. Pertama, dari kisah Tuhan Yesus seperti yang diceritakan dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tuhan Yesus walaupun berusia 12 tahun, ia sudah menunjukkan minat yang tinggi pada hal-hal spiritual. Ia melakukan tanya jawab kepada alim ulama yang tentunya dikenal sebagai orang yang mengenal isi kitab suci. Namun, di sisi lain, Yesus juga menunjukkan ketaatannya kepada orang tua dengan mengikuti mereka kembali ke Nazaret. Walaupun kecerdasan Yesus pada hal-hal spiritual sangat mengagumkan, ia taat secara sosial pada tokoh orang tua karena memang itu yang dituntut oleh masyarakat untuk menjadikan dirinya seseorang yang dikenal dengan baik. Nah, kita semua seharusnya menjadi seorang yang seperti dia, yang makin bertambah besar, maka makin bertambah juga hikmatnya dan semakin dikasihi oleh manusia dan Allah. Dan cerita yang kedua berdasarkan Mazmur 90 tentang doa Musa. Di hadapan Allah, manusia dianggap sebagai rumput yang berkembang pada pagi, namun lisut dan layu pada petang hari. Artinya, semakin dewasa usia seseorang, semakin ia menyadari terbatasnya kesempatan dan karenanya kesempatan ini tidak boleh ia sia-siakan. Oleh karena itu, sepatutnya kita berdoa, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayub 12. Hati yang bijaksana merupakan modal yang mendorong kita untuk tidak mudah jatuh ke dalam dosa dan godaan untuk melakukan hal-hal yang salah. Harus diakui bahwa tidak mudah menjadi orang dewasa. Tidak mudah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukannya, padahal tidak mungkin kita memiliki wawasan yang selalu lengkap menghadapi dinamika kehidupan ini. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang akan
bahwa setiap orang akan melalui fase menuju dewasa, di mana hati yang bijaksana merupakan modal kita untuk mendorong kita tidak mudah jatuh ke dalam hal-hal yang menurut kita salah. Harus diakui bahwa tidak mudah menjadi seorang yang dewasa, tidak mudah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukannya, padahal tidak mungkin kita memiliki wawasan yang selalu lengkap menghadapi dinamika kehidupan ini. Namun, dengan hikmat yang datang dari Allah, kita dimampukan untuk menjalankan hidup kita dan bersyukur karenanya. Nah, sekian pembelajaran dari saya pada hari ini. Semoga materi dan penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita dapat bertumbuh menjadi orang dewasa yang baik, yang bertanggung jawab, dan melakukannya hanya demi kemuliaan nama Allah. Saya Anastasia Emanuela Baban, mohon maaf jika pada penyampaian saya ada kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.